Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Najma Khairuddin dari kelas 3P di Teknik Kimia nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal Digital Koplis yang sudah saya kerjakan, yakni yang pertama soal nomor 27.2-2 mengenai single stage extraction with unknown composition. Jadi pada soal ini dijelaskan sebuah umpan campuran dengan berat 200 kg, komposisi yang tidak diketahui mengandung air, asam asetat, dan isopropil eter. Dikontakkan dalam satu tahap dengan 280 kg campuran yang mengandung 40% berat asam asetat, 10% berat air, dan 50% berat isopropil eter. Lapisan rafinat yang dihasilkan mempunyai berat 320 kg dan mengandung 29,5% berat asam asetat, 66,5% berat air, dan 4% berat isopropil eter. Tentukan komposisi asli dari campuran feed dan komposisi lapisan ekstrak yang dihasilkan. Kita menggunakan data kesetimbangan dari Appendix A3. Jadi, pada soal ini diketahui bahwa nilai L0 sama dengan 200 kg, nilai V2-nya adalah 280 kg, nilai YA2-nya adalah 0,4, nilai YB2-nya adalah 0,1, nilai YC2-nya adalah 0,5, dan nilai L1-nya adalah 320 kg. Kemudian juga diketahui data XA1 0,295, data XB1 0,665, data XC1 adalah 0,04. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitung komposisi campuran feed pada extract layer. Untuk menjawabnya, yang pertama kita harus menghitung neraca massa overall, di mana rumusnya adalah V2 ditambah L0 sama dengan V1 ditambah L1, di mana data-datanya dimasukkan sehingga ketemu nilai V1-nya adalah 160 kg. Kemudian di sini ada persamaan M sama dengan V1 ditambah L1. Nilai V1-nya adalah 160 kg, ditambah nilai L1-nya adalah 320 kg. Sehingga nilai M-nya ketemu 480 kg. Untuk selanjutnya adalah mencari nilai YA1, YB1, dan YC1 dari grafik dengan data pada Appendix A3-24. Nah, dari grafik ini, yang pertama kita lakukan adalah mengoplotkan titik I, di mana titik I adalah koordinat XA1 dan YXC1. Di mana di titik I didapatkan di sini dengan koordinat XA1-nya adalah 0,295 dan koordinat XC1-nya adalah 0,04. Dari titik ini kemudian kita tarik garis ke bawah sampai menabrak garis equilibrium line. Yang kemudian kita tarik garis ke kiri menabrak garis 45 derajat line. Kemudian kita tarik garis ke atas sampai menyentuh garis rafinat layer. Nah, titik ini dinamakan titik G, di mana YA1-nya adalah 0,15, YC1-nya adalah 0,82. Kemudian kita sambungkan dengan titik koordinat I. Nah, dari grafik didapatkan nilai YA1-nya adalah 0,15, YC1-nya adalah 0,82. Selanjutnya, kita mencari nilai XAM. XAM didapatkan dari rumus L1 dikali XA1 ditambah V1 dikalikan YA1 sama dengan M dikalikan XAM. Sehingga nilai XAM-nya didapatkan 0,2467. Selanjutnya, kita mencari nilai XA0, di mana rumusnya adalah M dikalikan XAM sama dengan L0 dikalikan XA0 ditambah V2 dikalikan YA2. Sehingga ketemu nilai XA0-nya adalah 0,032. Selanjutnya kita mencari nilai XCM. Berdasarkan rumus M dikali XCM sama dengan L1 dikali XC1 ditambah V1 dikali YC1. Sehingga ketemu nilai XCM-nya adalah 0,3.
Selanjutnya mencari nilai XC0 dengan persamaan M dikali XCM sama dengan L0 dikali XC0 ditambah V2 dikali YC2. Sehingga XC0 didapatkan nilai 0,02. Kemudian kita menghitung nilai XB0. Karena tadi nilai XA0-nya sudah ketemu, maka kita harus mencari nilai XB0 dengan persamaan 12.5-2, di mana XB0 sama dengan 1 dikurangi XA0 dikurangi XC0, sehingga nilainya 1 dikurangi 0,032 dikurangi 0,02 sama dengan 0,948. Dari sini kita bisa menjawab soalnya sehingga komposisi campuran feed pada extract layer yang yakni XA0 sama dengan 0,032, XB0 sama dengan 0,948. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 27.4-4, yang mana di soal ini mengenai counter current extraction of acetic acid and minimum solvent, di mana dijelaskan bahwa larutan umpan berair 1000 kg per jam asam asetat, air larutan mengandung 30% berat asam asetat dan akan diekstraksi dalam proses multitahap arus balik dengan isopropil eter murni untuk mengurangi konsentrasi asam menjadi 2% berat asam dalam rafinat akhir. Nah, kita di sini menggunakan data pada appendix A3. Yang ditanyakan yang A adalah hitung laju alilir pelarut minimum yang dapat digunakan. Kemudian yang B adalah jika 2.500 kg per jam pelarut eter digunakan, tentukan jumlah tahapan teoritis yang diperlukan. Nah, kemudian di sini dari soal kita dapat menulis diketahui bahwa nilai L0 sama dengan 1000 kg per jam, nilai XA0 adalah 0,3, nilai XC0 adalah 0, nilai XAN adalah 0,02. Nilai Vn plus 1 adalah 2.500 kg per hours. YAN-nya sama dengan 0, YCN plus 1 sama dengan 1, YBN plus 1 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah yang A, minimum solvent flow rate, atau Vn plus 1 min. Kemudian yang B adalah jumlah state teoritis yang diperlukan. Nah, untuk menjawabnya, kita yang pertama menghitung neraca massa komponen C dengan menggunakan persamaan 27.4-3 untuk mendapatkan nilai XCM. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai XCM, kita perlu menggunakan persamaan L0 dikali XC0 ditambah Vn plus 1 dikalikan YCN plus 1, dibagi dengan L0 ditambah Vn plus 1. Sehingga nilai XCM-nya adalah 0,714. Kemudian selanjutnya kita menghitung neraca massa komponen A dengan menggunakan persamaan 27.4-3 untuk mendapatkan nilai XAM. Nah, di sini persamaan XAM adalah L0 dikalikan XA0 ditambah Vn plus 1 dikalikan YAN plus 1 dibagi L0 ditambah Vn plus 1. Sehingga nilai XAM didapatkan 0,085. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik, kita perlu menggunakan bantuan tabel A.3-24. Di tabel ini itu ada data water layer, yang mana X, dan data isopropyl ether layer, atau Y. Dari data ini kita membuat grafik sehingga didapatkan grafik seperti ini. Nah, untuk kurva yang berwarna orange ini adalah kurva YA versus YC. Sedangkan untuk kurva yang warna biru adalah kurva XA versus XC. Selanjutnya, di sini juga kita membuat kurva lagi, kurva XA versus YA. Nah, dari grafik ini, itu data koordinat M-nya adalah 0,0857 dan 0,7143. Koordinat M-nya ini diperoleh dari XCM dan juga XAM.
Kemudian koordinat L0 adalah 0,3,0 sesuai yang diketahui, dan koordinat Vn plus 1 adalah 0,1. Kemudian koordinat V1 adalah di sini dengan nilainya adalah sumbu X 0,1 dan sumbu Y adalah 0,863. Nah, dari grafik ini kita juga mendapatkan data XCN sebesar 0,015, YA1 0,1, YC1 0,863, dan kemudian untuk YB1 itu diperoleh dari pengurangan antara XC1 dikurangi XA1, sehingga nilainya didapatkan 0,763. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung neraca massa total dengan rumus M sama dengan L0 ditambah Vn plus 1, sehingga nilainya adalah 3.500. Kemudian M itu bisa sama dengan Ln plus V1 dengan nilai 3.500. Nah, di sini kita menghitung neraca massa komponen A, di mana rumusnya adalah XAM sama dengan Ln dikalikan XAN ditambah V1 dikalikan YA1 dibagi Ln ditambah V1. Datanya kita masukkan sehingga kita menemukan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 299,95 sama dengan 0,02 Ln ditambah 0,1 V1. Kemudian kita menghitung neraca massa komponen C, di mana XCM sama dengan Ln dikalikan XCN ditambah V1 dikalikan YC1 dibagi Ln ditambah V1. Sehingga kita menemukan persamaan 2 dengan rumus 2500,05 sama dengan 0,015 Ln ditambah 0,863 V1. Kemudian kita substitusikan nilai persamaan 1 dengan persamaan 2, sehingga didapatkan nilai V1-nya adalah 2887,056. Selanjutnya, kita mencari nilai Ln dari persamaan 1. Persamaan 1 tadi didapatkan nilainya 299,95 sama dengan 0,02 Ln ditambah 0,1 V1. Sehingga nilai Ln-nya kita dapatkan 562,221 kg per hours. Kemudian kita mencari titik koordinat delta. Nah, titik koordinat delta ini nantinya itu akan diplotkan di grafik. Jadi, titik koordinat delta itu didapatkan dari X delta A dan X delta C, di mana rumusnya X delta A sama dengan L0 dikalikan XA0 dikurangi V1 dikalikan YA1 dibagi L0 dikurangi V1, sehingga nilai X delta A sama dengan min 0,005. Untuk X delta C nilainya adalah L0 dikalikan XC0 dikurangi V1 dikalikan YC1 dibagi L0 dikurangi V1, sehingga didapatkan nilai X delta C adalah 1,32. Nah, koordinat delta ini diplotkan di grafik pada bagian sini untuk membentuk jumlah stik teoritis nantinya itu berapa. Nah, kemudian selanjutnya kita dapatkan dari grafik tadi, nilai XAM min adalah 0,114, nilai XCM min adalah 0,615, nilai XBM min adalah 0,271. Dari data ini, kemudian kita bisa mencari nilai Vn plus 1 min dengan rumus XAM min sama dengan L0 dikalikan XA0 ditambah Vn plus 1 min dikalikan YAN plus 1 dibagi L0 ditambah Vn plus 1 min. Sehingga nilai Vn plus 1 min ketemu 1631,5789 kg per hours. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jumlah stik teoritis yang diperlukan dari kondisi ini. Dari grafik yang sudah saya gambar tadi, jumlah stik teoritisnya adalah 7 stik. Bisa dilihat di gambar ini. Mungkin
Sekian dulu penjelasan dari saya mengenai pengerjaan soal Jinkoplis nomor 27.2-2 dan 27.4-4. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.